Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalin, nama aku Nathaniel Wijaya dari Rekayasa Nilai kelas B. NIM aku 2101111913091. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang kasus 2, yaitu 25 Avenue and Union Pacific Great Separation #6. Jadi kita langsung aja ya. Untuk introduksi awal, kita akan bahas tentang awal dari studi rekayasa nilai ini, di mana program CREATE atau bisa disebut program efisiensi lingkungan dan transportasi wilayah Chicago bekerja sama dengan Illinois Departemen Perhubungan meminta HNTB untuk melakukan studi rekayasa nilai. Studi rekayasa nilai ini sendiri dilakukan di 25 Avenue and Union Pacific Railroad Great Separation #6, tepatnya di Billwood and Melrose Park, Illinois. Untuk studi rekayasa nilai ini, dia punya peraturan yang harus diikuti. Itu peraturannya itu berasal dari FHWA and Illinois DOT, yang terdiri dari beberapa fase berikut. Untuk fase-fasenya kita dilihat di sini ada perencanaan praloka karya, pengumpulan dan peninjauan informasi, analisis fungsi, di mana analisis fungsi ini termasuk ada resiko dan analisis biaya. Jadi saat kita menghitung analisis biaya, ini akan masuk di analisis fungsi. Terus ada brainstorming kreatif, ada evaluasi ide, ada pengembangan ide, dan yang dua terakhir ada presentasi rekomendasi dan yang resolusi. Untuk resolusi ini sendiri nanti akan berisi tentang keputusan implementasi dari setiap rekomendasi. Untuk deskripsi proyek programnya, kita bisa lihat di sini. Jadi seperti yang saya sebutin tadi, CREATE adalah untuk meningkatkan operasi pengiriman barang dan kereta api penumpang, serta meningkatkan operasi jalan raya di Chicago, wilayah metropolitan, sambil mengurangi dampak lingkungan dari operasi kereta api pada masyarakat umum. Nah, program CREATE ini sendiri dia punya cakupan yaitu 4 angkutan barang dan transportasi kereta penumpang koridor di wilayah metropolitan Chicago. Nah, untuk proyek pemisahan kelas rel jalan raya atau bisa disebut over atau underpass untuk berkereta apian yang terpisah dan jalan raya pada jalur rel yang ada. Untuk deskripsinya juga, lalu lintas barang Chicago ini mengalami kemacetan, operasi rendah kecepatannya, dan penundaan karena tuntutan lalu lintas yang melebihi kapasitasnya dari sistem rel Chicago. Oleh karena itu, perkembangan keempat koridor kereta api ini termasuk peningkatan struktur lintasan yang ada, pelacakan ganda atau triple tracking jalur-jalur tertentu, konstruksi pemisah jalur-jalur rel, jalan raya, dan jalan layang rel, serta pemasangan pensinyalan baru yang lebih baik. Perbaikan ini akan secara signifikan akan meningkatkan operasi pengangkutan barang dan penumpang. Lanjut, selain itu, program CREATE ini juga punya usulan, yaitu apa usulannya? Yaitu usulannya adalah pengerutaan ulang. Jadi layanan metra itu akan dibuat rute ulang untuk membantu metra ini meningkatkan kapasitasnya dan kemampuannya untuk melayani daerah secara memadai. Karena kenapa kok di rute ulang lagi? Karena banyak stasiun yang belum atau tidak memiliki kapasitas untuk punya ditambahi kereta baru lagi, sehingga ini membatasi kemampuan dari metra sendiri untuk memperluas layanannya mereka. Nah, karena selain ada banyak stasiun juga yang masih kapasitasnya belum bisa ditambahin, di lain tempat ada stasiun yang malah dia manfaatnya kurang dimaksimalkan dan potensinya belum tergarap secara maksimal. Oleh karena itu, program CREATE ini akan melakukan pemasangan koneksi yang akan mengalihkan layanan dari stasiun yang kurang dimanfaatkan, sehingga metra ini akan bisa memperluas sistem mereka. Ini tentu akan menguntungkan beberapa kereta antar kota Amtrak dan akan berkontribusi juga terhadap lalu lintas yang ada di Chicago. Lanjut,
untuk programnya sendiri, dari program yang di tujuan ini ada tujuan proyek, di mana tujuan ini adalah pemisahan kelas antara jalan 25 Avenue dan kereta api Union Pacific. Untuk program ini sendiri, dia punya sponsor lokal, yaitu Village of Melrose Park, Bellwood, and Maywood. Untuk penjelasan juga, 25 Avenue ini dia adalah jalan arteri 4 jalur perkotaan yang membawa ADT 19.000 dan 2040 ADT yang diproyeksikan sebesar 20.000. Nah, 25 Avenue ini dia di bawah yurisdikasi dari Desa Bellwood di seluruh proyek batas. Mungkin itu aja sih kalau penjelasan tentang programnya ya. Kita bisa lanjut juga untuk selanjutnya kita bisa bahas, ini masih di program juga, ada 94 kereta api barang. Nah, kereta api barang ini ada di Proviso Yard dengan 59-nya itu terjadwal, dan kereta preposisi tambahannya juga menyeberang, tapi dia tidak berhenti di stasiun Melrose Park. Nah, gerbang kereta api sendiri di persimpangan ini diaktifkan hingga 20 menit per kereta. Karena kereta halaman bergerak lambat, dan malah kadang-kadang tuh juga keretanya itu berhenti sama sekali untuk pementasan di halaman. Gara-gara dia keretanya berhenti, kadang juga bergerak lambat, makanya lalu lintasnya jadi macet. Sering juga ada kecelakaan di sepanjang 25 Avenue. Oleh karena itu, diusulkan juga untuk dilakukan peningkatan kebutuhan untuk mengatasi operasi dan keselamatan di 25 Avenue, juga untuk mengurangi penundaan. Lanjut ya, terus ada saran desain. Apa yang di saran desain ini lakukan oleh tim VE? Tim VE sendiri adalah tim value engineering atau bisa disebut tim rekayasa nilai. Tim rekayasa nilai sendiri ini sudah melakukan saran desain, ada 5 ya total. Itu ada Sketch 4, STR1, STR3, Draft 1, Draft 2. Untuk gagasan-gagasan tersebut bisa dilihat di sini juga. Seperti contohnya kita ambil satu, mungkin Sketch 4 itu jelajahi kemasan kontrak konstruksi dan mengadakan penawaran dan lain-lain. Untuk itu implementasinya ini juga dia butuh laporan. Jadi untuk implementasi kita juga butuh laporan dari hasil rekayasa nilai yang dilakukan. Ya, untuk memfasilitasi pelaporannya, syarat-syarat lapor itu persetujuan formulirnya. Jadi kita formulirnya rekayasa nilai itu harus dimasukin ke lampiran buat sebagai persyaratannya. Untuk tujuan dan saran. Untuk tujuan dan sasaran. Untuk tujuan dan sasaran dari proyek ini sudah dibahas juga dan diuji untuk bisa sesuai dengan kinerja dan biayanya. Untuk tujuannya di sini sudah tertulis juga nih, sudah terlihat juga ya. Itu ada mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan. Ini sudah seperti yang hampir sama seperti yang dibahas tadi ya, di yang awal-awal tadi di program itu. Mengapa kok dilakukan rekayasa nilai? Ini ada ini di sini juga tujuannya. Meningkatkan operasi lalu lintas, mengakomodasi akses komersial dan lain-lain. Lanjut, ada kendala untuk studi VE-nya. Di setiap studi VE pasti ada kendala yang harus diidentifikasi oleh tim dari VE sendiri. Untuk kendala-kendala di proyek ini kita bisa lihat ada pertama, itu menghindari dampak terhadap fasilitas kereta api yang ada, karena bisa jadi proyek yang kita lakukan ini bisa memberikan dampak negatif terhadap fasilitas yang sudah ada. Ini kita harus hindari. Ini juga menjadi kendala yang diidentifikasi oleh tim VE. Terus ada juga minimalkan dampak terhadap lalu lintas kereta api dan operasi pekarangan kecuali untuk malam akhir pekan. Terus ada kendala lokasi penglihatan, jadwal, dan lain-lain. Lanjut.
Ini juga masih kendalanya tadi, bisa dilihat juga di sini ada lembaga pendanaan, petisi, dan lain-lainnya. Ini juga merupakan kendala yang sudah diidentifikasi oleh tim value engineering dalam kasus 2 ini. Nah, ini masih ada lagi nih, kendalanya cukup banyak ya kalau bisa dilihat di sini. Untuk resikonya, setelah kendala kita juga melihat resiko potensial terhadap proyek ini, khususnya lingkup jadwal atau biaya. Sama lokakarya ini, tim VE juga menyadari selain ada kendala, juga ada resiko dan jebakan yang dapat mempengaruhi proyeknya. Oleh karena itu, tim VE juga harus mengidentifikasi resikonya dulu, agar saat nanti diterapkan pun bisa hasilnya maksimal. Untuk resikonya sendiri, kita bisa lihat di sini ada pembebasan lahan. Itu juga resiko terhadap jadwal biaya karena juga butuh waktu dan juga butuh biaya. Terus ada rencana tinjauan iterasi, terus ada tenggatan waktu pendanaan, terus ada pendanaan dan lain-lain. Ini juga masih resiko dari kasus 2 ini, di mana kasus 2 ini selain punya tadi seperti yang sudah dibahas, sudah punya kendala, juga punya risiko. Untuk halaman lokakarya, selama presentasi dan diskusi proyek ini, tim VE ini sama tim sumber daya ini dia bekerja sama mengidentifikasi harapan dan tujuan dari lokakarya kasus 2 ini. Untuk harapannya sendiri bisa dilihat di sini, ada tinjauan independen proyek, jadwal dan biaya, konfirmasi kriteria desain dan analisis, penghematan biaya yang ditentukan dengan baik. Untuk penghematan biaya ini memang sudah jadi tujuan awal ya dari kasus VE ini ya, karena value engineering sendiri ini punya tujuan juga buat menghemat biaya yang tidak perlu atau bisa digantikan oleh bahan lain yang punya fungsi yang sama baiknya. Terus ada analisis fungsi, fase pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan. Di sini, tim VE juga harus meninjau pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan, sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen lingkungan. Karena yang terlibat dalam kasus proyek ini tidak hanya tim VE saja, ada pengguna proyek, pengguna dari proyek ini, nanti hasil dari proyeknya akan ada penggunanya juga, terus ada pemilik proyek, dan tentunya pemangku kepentingan dalam proyek ini. Oleh karena itu, perlu ditinjau juga oleh tim VE. Untuk pengguna ini, tadi sudah dijelaskan yang akan menggunakan proyek ini. Untuk pemiliknya itu adalah yang bertanggung jawab secara finansial proyek ini. Apa sih yang dimaksud bertanggung jawab secara finansial? Bertanggung jawab secara finansial ini artinya dia yang akan membiayai proyek ini, dan juga dia akan mewakili kepentingan dari proyek ini. Terus untuk stakeholder atau pemangku kepentingan. Stakeholder atau pemangku kepentingan ini tuh adalah yang terpengaruhi atau mempengaruhi dari proyek ini. Nah, ini perlu ditinjau oleh tim VE dan dimasukkan dalam laporan juga. Terus ada kebutuhan dan keinginan. Tentu di setiap proyek VE tentu ada kebutuhan dan keinginan. Untuk tim VE sudah harus juga mengidentifikasi kebutuhannya. Kebutuhan yang artinya itu apa sih kebutuhan? Kebutuhan itu adalah fungsi yang harus dipenuhi oleh proyek dan dipaksakan, ada di garis bawahi ya, dipaksakan oleh pengguna, pemilik, dan stakeholder dari proyek. Terus keinginan. Ya, keinginan ini agak beda sama kebutuhan. Kalau keinginan ini dia fungsinya tidak mutlak diperlukan, tetapi harus dipenuhi jika biayanya bukan merupakan faktor atau tidak melanggar kendala. Jadi kalau misalnya dia biayanya itu tidak jadi kendala, harus dipenuhi, tapi tidak mutlak ya, tidak mutlak di proyek itu harus dilakukan itu. Jika memang ada biayanya mencukupi, maka boleh dilakukan, harus dilakukan. Berbeda sama kebutuhan yang harus dilakukan. Terus ada perkiraan biaya dan analisis biaya.
Nah, untuk analisis biaya ini di studi VE itu dia ada namanya diagram Pareto. Di mana diagram Pareto itu menerapkan prinsip bahwa 80% penghematan biaya itu berasal dari 20% item biaya teratas. Jadi artinya kita nanti akan ada susunan tuh biaya bahan-bahan yang dibutuhkan, item-item. Nah, itu kita urutkan dari yang harga teratas sampai terendah. Nah, dari 20% item yang sudah diurutkan jadi teratas, itu dia bisa dilakukan penghematan 80%. Itu dinamakan Pareto ya, diagram Pareto. Nah, untuk analisis fungsi ini seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, analisis fungsi ini akan ada isinya biaya-biaya dan sebagai mana yang terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan fungsi. Nah, untuk tim VS sendiri juga harus meninjau ini juga, apa itu, apa fungsinya, berapa biayanya, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke fase ide kreatif. Untuk fase ide kreatif ini sendiri, itu ada pertama ya, environment 1. Pertimbangan akses tinjauan lingkungan untuk Cozy O'Brien dan logam gabungan untuk menilai kebutuhan akan reevaluasi NEPA. Ya, ini akan berkelanjutan terus hingga ada beberapa poin dalam fase integratif ini. Kita bisa lihat di sini. Lanjut. Ini juga masih lanjutan tadi dalam poin-poin yang ada di fase ide kreatif. Nah, sekarang kita masuk ke tahap evaluasi. Nah, untuk tahap evaluasi ini sendiri, itu tadi kan sudah banyak nih hal-hal yang ditinjau oleh tim VE dalam kasus ini. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan evaluasi kinerja dan biayanya. Nah, untuk evaluasi kinerja dan biayanya ini akan masuk dalam tahap evaluasi. Nah, untuk tahap evaluasi sendiri ini ada potensi penghematan biaya awal dan masa depan. Ya, ini kita bisa dihitung juga tadi dalam analisis fungsi ya. Dan ini aja dievaluasi juga di tahap ini. Terus ada meningkatkan operasi dan memelihara mobilitas. Tidak ada pelanggaran atau kendala di validasi dan lain-lain. Ini adalah evaluasi ya, masuk evaluasi dari tim VE. Terus ada fase pengembangan, gagasan untuk pengembangan. Ya, jadi kan tahap evaluasi sudah dibahas tuh, evaluasi kinerja dan biayanya. Ya, gagasan-gagasannya itu nanti bisa memiliki 7 atau lebih tinggi dipilih, yang dipilih untuk pengembangan. Ya, untuk lembar kerja pengembangan ini disiapkan untuk setiap gagasan. Jadi setiap gagasan itu harus disiapin lembar kerja pengembangan. Ya, dalam beberapa kasus juga perkiraan biaya dalam pengembangan atau sedang direvisi untuk proyek. Jadi bisa juga direvisi ya. Oleh karena itu, tim VM memperkirakan bahwa biaya untuk beberapa ide itu akan bervariasi tergantung kondisinya saat ide itu diimplementasikan. Jadi biaya itu juga tergantung kondisinya juga. Kalau misalnya kondisinya lagi kurang menguntungkan, itu juga biayanya kan naik. Tapi kalau saat kondisinya dia menguntungkan, biayanya juga bisa bisa dikatakan lebih rendah. Ya, ini makanya disebut bervariasi. Terus kita lanjut. Rencana kerja. Nah, untuk rencana kerja dari kasus 2 ini, pertama ada tahap prastudi. Nah, tahap prastudi ini sendiri punya beberapa poin yang dibahas. Pertama itu ada panggilan konferensi. Ini panggilan konferensi ini untuk menjelaskan harapan awal dari studi VE ini. Nah, untuk harapan awal ini bakal dibahas di sini, di poin A. Terus ada poin B. Poin B itu pertama menentukan jadwal. Sama kita perlu juga mempertimbangkan metodologi yang akan digunakan. Terus yang poin C itu adalah memilih anggota tim. Ini penting ya, karena kita nggak bisa kerja kalau tidak punya tim yang
bagus dan sesuai dengan karakteristik yang kita butuhin. Dan untuk calon anggotanya ini bisa dibahas di poin C ini. Ini bisa dilihat ada struktur IDOT, jalan lokal IDOT, dan lain-lain sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Ini masih dari tadi, masih karakteristik tadi yang masih lanjutannya tadi ya, bisa dilihat nih. Banyak juga untuk karakteristik yang dibahas untuk anggota tim ya. Terus ada 2 tahap informasi. Di tahap informasi ini juga ada beberapa poin yang akan dibahas dan dilakukan. Pertama itu ada penjelasan singkat dulu, atau seperti briefing kepada anggota tim tentang metodologi dan materinya. Terus ada presentasi juga. Setelah briefing ada presentasi. Terus di poin C itu ada identifikasi tujuannya, kebutuhan proyek. Terus yang ke poin D itu kita akan juga ada validasinya, batas-batasan dari Hancock atau Felix. Ini bisa dilihat ada 4 ya untuk validasi batasan-batasannya. Terus untuk yang poin E itu ada harapan. Tadi sudah dibahas juga di awal, ada kita dalam melakukan studi VE ini juga ada harapan yang ingin dicapai di akhir dari proyek ini, di kasus 2 ini. Terus ada juga resiko, tadi resiko juga sudah dibahas tadi di awal. Terus ada kinerja dan biaya, ini masuk di analisis fungsi. Terus ada pengguna pemilik pemangku kepentingan, ini juga penting karena mereka juga terlibat dalam kasus 2 ini. Sehingga perlu ditinjau juga ya, juga diidentifikasi. Terus di tahap 3, setelah informasi, pada tahap 3 namanya fase analisis fungsi. Nah, di fase analisis fungsi ini kita juga punya beberapa poin yang akan dilakukan dan dibahas. Pertama itu ada poin A. Poin A itu dia juga mengklasifikasikan fungsi proyek dan menentukan juga model biaya yang akan digunakan sebagai panduan. Ini yang sudah saya bahas tadi, itu diagram Pareto, bahwa 80% penghematan itu bisa dilakukan terhadap 20% item teratas yang biayanya paling atas atau mahal. Terus untuk poin B itu ada, kita juga mengidentifikasikan fungsi dan hubungannya dengan diagram fase. Terus yang poin C itu ada, kita menentukan nilai juga, nilai fungsi, termasuk biaya pengguna jika memang diperlukan dalam proyek ini. Terus ada yang poin D, itu ada tinjau daftar harapan untuk komponen atau prosedur analisis lainnya. Untuk poin E itu ada identifikasi ketidaksesuaian fungsi untuk studi. Lanjut, itu ada 4. Tahap 4 itu ada fase kreatif. Nah, fase kreatif ini dia punya 5 poin yang akan dilakukan atau harus dilaksanakan. Untuk poin pertama, kita harus mendorong anggota tim untuk menyarankan ide. Hindari ya untuk penilaian ide. Jadi kita seharus bisa mungkin mendorong anggota tim untuk bisa menyampaikan idenya dan jangan melakukan pra-penilaian ide. Pra-penilaian ide itu apa sih? Pra-penilaian ide itu kita melakukan seperti kayak menghakimi dari ide tersebut sebelum belum selesai disampaikan gitu ya. Jadinya disebut pra-penilaian ide. Terus ada yang poin B itu melihat diagram peta laporan dan rencana untuk konsep tambahan. Ini juga penting dalam fase kreatif ini. Terus untuk poin C itu ada identifikasi tujuan kreativitas. Ini juga diidentifikasi tujuannya seperti apa kreativitasnya. Terus ada log ide-ide itu di poin D. Terus ada di poin E itu memverifikasi fungsi atau resiko yang tidak diinginkan. Bisa dihilangkan atau dikurangi. Lanjut di tahap 5 itu ada tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini poin A-nya adalah sortir. Sortir itu bisa dikatakan menyaring atau mengelompokkan gagasan.
Nah, ini bisa juga dilanjut di poin B, itu nilai gagasannya yang kita sortir tadi itu bisa berdasarkan peringkat kinerjanya atau pengurangan dan pengurangan biayanya. Nah, untuk poin C itu juga jika diperlukan identifikasi juga dan kriteria evaluasi bobot dengan teknik seperti peer comparison bisa dilakukan. Tapi jika perlu ya, kalau tidak perlu bisa lanjut ke poin D. Itu ada pertimbangan proses multi langkah untuk mengidentifikasi, menilai, dan memberi peringkat gagasan sebagai proposal untuk pengembangan. Nah, untuk fase terakhir itu ada fase pengembangan. Pertama itu ada bagikan, bukan fase terakhir ya ini. Poin A itu ada bagikan dan diskusikan lembar kerja utama. Terus ada validasi desain di poin B. Terus ada gunakan model lalu lintas, laporan analisis, dan rencana awal jika tersedia. Dilanjut terus setelah dari fase pengembangan, kita juga ada fase presentasi. Fase presentasi ini itu ada menyajikan, memberikan rekomendasi pada manajemen. Namanya juga presentasi kan, berarti kita menyajikan kepada manajemen atau pihak yang terlibat apa yang sedang dilakukan atau proyeknya apa sih dan tujuan dan output dari proyek itu. Terus kita juga mempersiapkan laporan awal. Ya pasti ini dipresentasikan, saat sebelum presentasi kita kan juga harus mempersiapkan laporan awal. Terus laporan akhir juga perlu disiapin. Terus ada tindak lanjutnya manajemennya setelah meninjau laporan akhirnya. Demikian presentasi saya tentang kasus 2 ini, di mana tim VE melakukan melakukan value engineering atau rekayasa nilai terhadap kasus 2 ini di 25 Avenue. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.